Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep gender dan komunikasi interpersonal. Bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang masalah, komunikasi interpersonal merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Kemampuan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan yang paling dasar. Pria dan wanita memiliki perilaku yang berbeda ketika berkomunikasi dan bahkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan ketika ketidaknyamanan ini terjadi karena perbedaan pengaruh, strategi, dan gaya bicara dalam menyampaikan informasi. Keberhasilan di dalam berkomunikasi tergantung pada pemahaman pesan yang diperoleh komunikan. Jika komunikan tidak paham pesan yang disampaikan, maka komunikator tidak berhasil dan memberikan informasi atau mempengaruhinya. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana gaya komunikasi interpersonal antara pria dan wanita. Yang kedua, bagaimana konsep komunikasi di dalam Islam. Adapun tujuan makalah ini adalah mengetahui perbedaan antara pria dan wanita di dalam berkomunikasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal antara pria dan wanita. Yang ketiga, mengetahui konsep komunikasi dalam Islam. Adapun pengertian gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik pria dan wanita. Istilah ini juga erat hubungan dengan orientasi seksual. Adapun perbedaan antara gender dengan seks. Seks adalah perbedaan secara biologis seorang pria dan wanita yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender adalah karakteristik pria dan wanita yang berbentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar. Adapun pengertian komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal juga merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Adapun sejarah gender, pada abad pertengahan gereja berperan sebagai sentral kekuasaan atau kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja menempatkan diri sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja dianggap sebagai heresi dan dihadapkan ke mahkamah inkuisi. Ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan wanita di barat abad pertengahan itu tak ubahnya seperti binatang. Yang pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan yang jahat. Yang kedua, wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik. Adapun konsep teori gender menurut Satrock
bahwa istilah seks dan gender memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologi seorang pria dan wanita, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang pria dan wanita. Konsep gender bersifat dinamis dan cenderung berubah-ubah karena dipengaruhi oleh faktor budaya, perubahan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan masyarakat. Adapun gaya komunikasi interpersonal gender antara pria dan wanita dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan untuk merujuk pada gender yang dapat menimbulkan bias atau makna ganda. Oleh karena itu, pemilihan bahasa sangat penting dilakukan agar menghindari timbul bias dan juga makna ganda. Yang kedua, tujuan berkomunikasi. Baik pria maupun wanita seringkali memberikan interpretasi yang berbeda mengenai suatu hal yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Perbedaan ini dapat dilihat dari tujuan berkomunikasi. Pada wanita, komunikasi bertujuan untuk membentuk hubungan relasional dengan orang lain, sedangkan tujuan pria berkomunikasi adalah untuk membangun individualitas. Adapun gaya bahasa dipengaruhi dengan yang ketiga, pola berbicara. Pola berbicara ini tujuan feminim adalah membina hubungan, adapun maskulin tujuan adalah untuk mencapai kemandirian. Pengaruh gaya bahasa yang keempat yaitu komunikasi nonverbal. Disebutkan bahwa komunikasi nonverbal berperan penting dalam menghasilkan makna tertentu. Menurut Del J. Letter menyatakan bahwa komunikasi nonverbal memiliki berbagai fungsi, diantaranya menentukan makna dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan melalui pesan nonverbal, menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Berfungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Pesan non-verbal lebih efisien dibanding dengan pesan verbal. Adapun perbedaan komunikasi antara pria dan wanita dikelompokkan dalam beberapa bagian sebagai berikut. Adanya public speaking dan private speaking, telling story, listening, asking question, conflict. Perbedaan yang lain dalam komunikasi antara pria dan wanita, menurut John Gray berpendapat bahwa pria dan wanita berperilaku berbeda karena perbedaan yang mendasar dalam identitas diri. Ketika dihadapkan dengan situasi stres, pria akan berhenti berbicara dan menyendiri. Dengan kata lain, seorang pria akan masuk ke dalam kesendirian dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan wanita akan mencari teman dan secara terbuka mendiskusikan keprihatinannya dan perasaannya itu. Adapun komunikasi interpersonal dalam Islam, bahwa konsep komunikasi dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, qaulan sadida, yaitu berbicara yang benar, karena menyampaikan pesan yang benar adalah syarat untuk mencapai kebenaran amal. Komunikasi yang benar membutuhkan kejujuran. Yang kedua, qaulan maisura, yaitu perkataan yang sopan, tidak merendahkan martabat orang lain, tidak menghina, tidak merendahkan kemuliaan orang lain, dan tidak mengungkit segala bentuk yang pernah diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, qaulan layyina, yaitu komunikasi dengan lemah lembut, persuasif, memahami lawan bicara, dan mampu mengendalikan emosi. Qaulan layyina adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh. Dengan qaulan layyina, maka sebuah komunikasi bukan hanya berdampak pada terserapnya informasi, tetapi juga akan merubahnya pandangan, sikap, dan perilaku komunikan yang diajak bicara. Yang keempat, qaulan karimah, yaitu perkataan mulia, mengandung isi, pesan, cara, serta tujuannya selalu baik, penuh hormat, mencerminkan akhlak terpuji dan mulia. Dalam hal ini, komunikator memiliki kata-kata yang mulia, sopan, sehingga komunikan merasa bahagia, dihormati, dan dimuliakan. Yang kelima, qaulan ma'rufah,
yaitu berkata bijak, berisi ungkapan yang baik, ramah, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat sekitar. Yang keenam, qaulan baligho, yaitu perkataan yang jelas maknanya, terang dan tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Komunikasi akan efektif jika komunikator menggunakan kata-kata yang sederhana, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pesan disebut balighon apabila seluruh pesan tertampung dalam kalimat yang disampaikan. Kalimat tidak bertele-tele, kosakata yang disampaikan tidak asing, kandungan gaya bahasa sesuai dengan sikap komunikan. Yang terakhir, menggunakan tata bahasa yang baik. Adapun adab komunikasi antara pria dan wanita di dalam Islam, yaitu yang pertama, tidak melembutkan suara, tidak menimbulkan suara atau pesan yang bisa memberi rasa atau ikatan di dalam hati. Yang kedua, tidak berkholwat. Berkholwat artinya berduaan antara pria dan wanita, bukan muhrim, di tempat sepi, tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Ucapan yang disampaikan adalah ucapan yang baik, jauh dari hal-hal yang tidak patut, yang tercela dan berbau asusila. Yang keempat, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan hanya berlaku di dunia nyata, namun juga di dunia maya, di medsos dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam mengatur bagaimana seorang berkomunikasi dengan orang lain, keluarga, orang tua, bahkan komunikasi dengan lawan jenis. Islam mengatur komunikasi antara pria dan wanita agar satu dengan yang lain tidak saling merendahkan. Bahkan Islam menghormati, menjunjung dan menghargai harkat dan martabat wanita. Dikala seseorang belum menjadi suami istri, Islam melarang seseorang pria memegang, meraba, bahkan hanya memandang pun Islam melarang, karena melindungi kesucian wanita tersebut. Jadi, walaupun dilarang untuk melembutkan suara secara berlebihan, namun bukan berarti dalam menyampaikan kata-kata kasar tidak menyenangkan, tetap harus untuk menjaga adab dan ucapan perkataan yang baik dan sopan. Kesimpulan dari pembahasan makalah ini adalah bahwa pria dan wanita memiliki gaya dalam berkomunikasi yang berbeda. Menurut pendekatan ini, solusi yang tepat untuk kesalahpahaman gender adalah saling mengerti dalam menerima satu sama lain. Pria dan wanita harus belajar dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Pria dan wanita memiliki perbedaan berkomunikasi karena bahasa, budaya, dan faktor biologis. Teori komunikasi yang berasal dari teori barat lebih menekankan pada bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi. Komunikasi Islam melengkapi bentuk komunikasi tersebut dengan meta komunikasi, yaitu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Integrasi konsep komunikasi interpersonal Islami ke dalam konsep barat memberikan efek atau dampak mengurangi gangguan psikologi dan sematik dalam proses komunikasi. Pesan yang terkirim ke komunikan menjadi lebih mengena karena saluran atau media yang digunakan cenderung rendah tingkat gangguannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.